Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang memelihara dan menggembalakan hidup kita sampai saat ini. Meskipun kita masih kembali mengadakan ibadah Minggu di dalam rumah kita masing-masing, kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah dengan selalu mengingat kasih setia Tuhan kepada kita. Ya Tuhan Allah, penuhilah kami dengan kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat ini kita mau menyembah dan beribadah kepadanya. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ED nomor 9 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan.
Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian hukum Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan
bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia yang berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dan hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat Minggu Misericordias Domini, Minggu tanggal 6 April 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1. Persekutuan atau koinonia. 01. Pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Sehubungan dengan hari libur nasional, yaitu Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2020, maka kegiatan pertanyaan wilayah dan sermon kategorial akan diliburkan dalam 1 minggu ini. 02. Pengalihan ibadah minggu. Gereja kita melaksanakan pengalihan ibadah minggu umum, sekolah minggu, dan remaja menjadi ibadah di rumah masing-masing hingga menunggu keadaan pandemi kondusif dan aman. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap beribadah kebaktian minggu di rumah masing-masing. Tata ibadah disediakan oleh gereja berupa softcopy dan audiovisual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. 2. Pelayanan kasih atau diakonia. 01. Aksi peduli sesama atau posko diakonia sosial HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kita telah melaksanakan aksi peduli sesama melalui posko diakonia sosial dengan mengumpulkan dana sumbangan sukarela berupa bahan sembako yang telah diserahkan kepada warga jemaat sejumlah 60 kepala keluarga yang terkena dampak COVID-19. Kita berdoa kiranya bantuan ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. 4. Lain-lain. 01. Persembahan persepuluhan. Hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan kepada sintua wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening kuria di Bank Mandiri dengan nomor 132-00171-85407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada bendahara kuliah, yaitu Amang Sintua Insinyur WT Manurung, dengan nomor telepon 081 321 313 000. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Tuhan memberkati. 02. Penyampaian persembahan minggu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan minggu keluarga, persembahan pertanian wilayah, dan persembahan sermon kategorial kepada sintua WIK masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor 132 00
1718540 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja, dan langsung dikonfirmasi kepada Bendahara Uria, yaitu Amang Sintua W. Manurung, dengan nomor telepon 081 321 313 000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi berita kesukaan di minggu pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firman-Mu dan tenang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, nats khotbah di minggu pada hari ini adalah merupakan pembahasan dan penjelasan Rasul Paulus tentang kemunafikan orang-orang Yahudi. Namun secara khusus Paulus juga hendak memperbandingkan antara kesetiaan manusia dan kesetiaan Allah. Di dalam ayat 1 dan 2 Rasul Paulus menjelaskan tentang kesombongan orang Yahudi yang merasa sebagai umat pilihan Allah, yang merasa mereka yang paling hebat, yang merasa mereka yang paling kudus, sehingga selalu menghina mereka yang non-Yahudi sebagai pribadi yang tidak berhak menerima keselamatan. Yang walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Yahudi ataupun non-Yahudi mereka pun sama-sama dihukum oleh Allah jika mereka berbuat dosa. Jika mereka juga dihukum Allah karena dosa, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelebihan orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat dan bersunat? Rasul Paulus mengingatkan, meskipun orang Yahudi dihukum Allah jika berbuat dosa, tetapi sunat dan hukum Taurat itu tetap ada kegunaannya. Sunat sebagaimana kita tahu berguna untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, sekaligus menyadarkan bahwa mereka Allah juga tidak berkenan terhadap perilaku dosa yang mereka lakukan. Karena seharusnya sebagai umat pilihan mereka senantiasa menampakkan karakter Kristus lewat perilaku hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah telah mempercayakan firman-Nya kepada orang Yahudi. Namun faktanya, namun realitanya, mereka tidak setia. Artinya sama seperti kita. Banyak orang Kristen yang tidak setia kepada Allah. Banyak juga keluarga-keluarga Kristen yang tidak setia suami terhadap istrinya. Kita sering hanya menampilkan sisi rohani dengan rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti persekutuan, dan juga yang lain-lain. Tetapi di dalam keseharian kita sering tidak menunjukkan perilaku hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebenarnya bukti kesetiaan kita kepada Allah atau bukti ketidaksetiaan kita kepada Allah. Orang yang tidak setia kepada Allah sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak percaya akan keberadaan Allah, akan kuasa Allah yang begitu kekal. Kita juga tidak mengenal Allah, dan kita juga tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dalam kenyataan ini, Paulus menegaskan bahwa memang ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah membatalkan kesetiaan Allah dalam hidup manusia. Hal ini diungkapkan Paulus oleh karena muncul pemahaman bahwa kesetiaan Allah hadir dalam hidup manusia tergantung dari kesetiaan manusia kepada Allah. Pemahaman ini adalah salah. Pemahaman ini adalah keliru. Sebab jika kesetiaan Allah itu tergantung dari kesetiaan manusia, maka itu menunjukkan bahwa tindakan Allah seolah-olah bisa diatur oleh perilaku hidup manusia. Ketidaksetiaan manusia
tidak akan pernah mempengaruhi kesetiaan Allah. Rasul Paulus pun menunjukkan perbedaan antara manusia dan Allah. Allah itu benar. Kata benar di dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletes yang berarti kebenaran sejati atau kebenaran yang benar-benar ada. Di sisi lain kita manusia dikatakan pembohong. Pembohong artinya berusaha menipu atau bertindak sesuatu yang tidak benar, yang tidak masuk akal. Allah itu benar dan berkuasa sehingga jangan pernah kita memahami bahwa apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi tindakan Allah. Prinsipnya, meskipun kita manusia pilihannya seringkali tidak setia, Allah tetap setia kepada umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kesetiaan Allah, kita diajak untuk memahami bahwa di dalam kesetiaan Allah ada unsur keadilannya bagi kita yang tidak setia. Keadilan Allah yang merupakan wujud kesetiaannya kepada manusia menunjukkan secara jelas bahwa Allah berdaulat atas hidup kita manusia. Hal ini menunjukkan keterbatasan hidup kita sebagai manusia. Rasul Paulus telah mengajarkan prinsip bahwa Allah itu kebenaran sejati yang tidak mungkin salah, sedangkan kita manusia serba terbatas. Kalau Allah itu kebenaran yang sejati, maka apapun yang ditetapkannya dari semula pasti ketetapannya yang baik untuk kita manusia. Ketetapannya itu tidak hanya baik, tetapi juga adil bagi kehidupan kita. Hal ini mengajar kita untuk senantiasa sadar serta introspeksi diri akan kelemahan dan keberdosaan kita, siap menerima hukuman Allah sebagai wujud kesetiaannya yang dinyatakan lewat tindakannya yang adil kepada kita yang mulai berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 7-8 perikop khotbah ini, Paulus juga memaparkan keanehan yang ada di dalam diri kita manusia. Misalnya, kita manusia cenderung sudah berbuat dosa, namun tetap mengaku diri tidak berdosa. Bahkan berani membandingkan dirinya dengan Allah dengan mempertanyakan, di manakah kesetiaan Allah? Hal ini jelas dikatakan di dalam ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kita manusia cenderung menganggap remeh dosa. Kita sering berpikir kalau Allah itu maha kasih dan benar, maka ia pasti akan selalu mengampuni dosa kita. Karena itu, seseorang yang meremehkan dosa dengan alasan bahwa nantinya akan ada kebaikan atau dari dosa akan timbul kebaikan, maka orang itu harus dihukum oleh Allah. Kalau ada orang yang masih mau berkata, marilah berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya, ini merupakan pemahaman yang salah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan beberapa hal. Pertama, bahwa kita manusia adalah makhluk yang berdosa. Dalam keberdosaan kita cenderung memiliki perilaku tidak setia kepada Allah. Kedua, ketidaksetiaan kita manusia tidak akan pernah membatalkan kesetiaan Allah, karena kesetiaan Allah itu adalah kekal. Ketiga, kesetiaan Allah itu mengandung kasih dan keadilan. Artinya, kesetiaan Allah kepada kita selalu dinyatakan dalam kasih
dan keadilannya untuk tetap menyatakan penghukuman bagi kita umatnya yang melakukan pelanggaran. Hukuman itu sebagai wujud nyata kasih Allah bagi kita umatnya agar kita bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu melalui firman Tuhan di minggu ini perlu kita renungkan, perlu kita hidupi, yaitu pertama, dalam kehidupan kita sering menuntut kesetiaan Allah hadir dalam hidup kita. Namun sebenarnya sebelum kita bertanya dan menuntut kesetiaan Allah dalam hidup kita harus lebih dulu bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar setia kepada Allah? Sudahkah kita selalu setia kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita? Sudahkah kita setia kepada Allah di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yang dihadapi bangsa dan dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19? Jawabannya tidak. Kenapa? Realitanya kita hanya setia kepadanya ketika kita ada perlunya, ada maunya. Jika ternyata kemauan kita tidak terpenuhi, maka terkadang kita mulai mempertanyakan kesetiaan Allah. Padahal kita sebenarnya yang mulai tidak setia dan menjauh darinya. Tidak hanya itu, seringkali kita mempermainkan kesetiaan Allah dengan terus bermain-main dalam dosa. Kita sering meremehkan dosa dengan berpikir bahwa Allah Maha Kasih. Maka ketika kita berbuat dosa, pasti Allah mengampuni kita. Namun saat penghukuman Allah datang, maka kita mulai mengatakan Allah tidak setia, Allah tidak adil, Allah telah meninggalkan aku. Padahal sebenarnya Allah tetap setia. Hanya kesetiaannya diwujudkan dalam penghukuman agar kita manusia dapat belajar menjadi pribadi yang setia kepadanya. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia dengan kita. Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Allah ada dan selalu ada dalam kehidupan kita. Namun, hal yang seringkali menghalangi kita untuk dapat merasakan kehadiran Allah yang setia adalah sikap kita yang cenderung lebih sering mengeluh. Kita sering bersungut-sungut. Kita bahkan sering menyalahkan Tuhan daripada kita bersyukur. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah. Maka kita akan selalu merasakan kehadirannya yang setia dalam hidup kita. Ingatlah, kita dapat sungguh memiliki kesetiaan kepada Allah kita jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, jika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan jika kita percaya akan kuasa Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh benar bahwa Tuhan adalah setia akan hidup kami, yang walaupun kadang-kadang kami umat manusia sering tidak setia, sering tidak percaya di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengenal kasih setia-Mu, janji-janji-Mu, pengampunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Ajar kami ya Yesus melalui Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi manusia-manusia yang terpercaya di hadapan Tuhan. Manusia-manusia yang terpercaya, yang setia terhadap sesama, baik di tengah-tengah keluarga, baik di setiap persekutuan kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu hidup dan terus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga yang selalu menguatkan hidup kami, menyemangati hidup kami, pribadi lepas pribadi, juga memberikan pemulihan di dalam situasi yang dunia hadapi, yang bangsa kami yang begitu mengalami kesusahan, dan juga kehidupan kami pengikut Yesus yang mengalami dampak daripada COVID-19. Biarkan Engkau bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh selalu menyatakan diri kami untuk Engkau pakai di setiap situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kuatkan, pakai para dokter, para tim medis, para perawat yang selalu mereka telah mempersiapkan hatinya untuk melayani saudara-saudara kami yang karena dampak virus corona. Biarlah mereka Tuhan pakai menjadi berkat. Mereka selalu menyerahkan dirinya ke tangan Tuhan, agar mereka juga betul-betul luput dari virus corona tersebut. Biarlah Engkau yang berkuasa, yang menjagai kehidupan kami semuanya, umat-Mu, juga kami sebagai jemaat Tuhan. Biarlah Engkau juga selalu memberikan kekuatan, kepercayaan penuh bahwa Tuhan mampu untuk berkuasa, untuk mengalahkan, menjauhkan dari kami virus corona tersebut. Berkati kehidupan kami, berkati saudara-saudara kami jemaat Tuhan, khususnya yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah Engkau Tuhan memberikan umur yang panjang. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan menghitung hari-hari yang Tuhan beri. Tuhan, berikan juga kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Engkau selalu menyembuhkan, memberikan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami yang sakit sungguh-sungguh mengalami mujizat-Mu nyata di setiap kehidupannya, sehingga mereka mengalami kekuatan baru dan kesembuhan penuh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian dari HKBP nomor 755 ayat 1 ditambah dengan ayat 3 sambil
mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hanya